Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Diki Faizal Irnandi, spesialis andrologi. Nah, di vlog kali ini saya ingin membahas tentang yang lagi sering sekali dibahas di sosial media akhir-akhir ini, yaitu terkait dengan fetish. Ya, mungkin teman-teman bisa browsing ya, cukup ramai dan ternyata setelah satu korban ini bersuara ya di sosial media, ternyata banyak sekali korban-korban lain yang akhirnya mengaku dan bercerita, dan ternyata orang-orang yang berusaha mengumpulkan foto-foto tertentu ini ternyata tidak hanya satu, artinya cukup banyak juga orang-orang yang mengumpulkan foto-foto dengan kedok penelitian di tempat lain. Baik, saya akan bahas terkait dengan fetish dulu. Definisi fetish ya. Jadi fetish itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu bisa mengalami rangsangan seksual apabila dia melihat suatu barang atau organ non genital. Ya, jadi biasanya kalau kita secara normal kita mengalami naik bangkitan seksual ya, itu apabila kita melihat organ genital sebenarnya. Nah, ternyata ada orang yang memiliki fetish tertentu, artinya bisa jadi contoh begini. Misal ada orang dengan fetish perempuan menggunakan sepatu boots. Nah, saya kurang tahu juga, tapi data menyebutkan di seluruh dunia angka fetish terhadap sepatu boots ini tinggi sekali. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan ini adalah fetish nomor 1 di dunia. Artinya ketika ada seseorang dengan fetish sepatu boots, dia akan mengalami bangkitan seksual ya, terangsang apabila dia melihat sepatu boots ya. Even sepatu boots ini kadang-kadang tidak sedang dikenakan oleh seorang perempuan gitu. Jadi fetish ini dia memiliki ketertarikan pada benda atau organ non genital. Bisa juga organ non genital, misalkan lengan atau mungkin betis dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, normal atau tidak? Sebenarnya masing-masing dari kita punya preferensi. Ya, jadi kenapa kok bisa orang satu dengan orang lain bisa berbeda itu? Karena kita punya proses tumbuh kembang yang berbeda. Juga kita punya dasar internal yang berbeda. Jadi dalam konteks kedokteran seksual, seseorang itu dipengaruhi oleh satu faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah bagaimana kadar hormonnya dia, bagaimana personality dia, karakter seseorang itu, apakah dia perfeksionis atau personality yang lain, pemarah dan sebagainya. Itu adalah karakter dasar dari seseorang. Lalu faktor internal itu juga berkaitan dengan pengalaman dan tumbuh kembang. Ya, jadi misalkan ada orang-orang tertentu dengan pengalaman seksual yang dini, ya. Nah, proses dari tumbuh kembang ini juga akan berperan pada bagaimana kita bereaksi secara seksual, ya. Nah, faktor eksternal apa saja? Faktor eksternal kita bisa kategorikan sebagai paparan dari luar ya, misalkan karena pekerjaan atau karena paparan dari teman, sosial, atau mungkin stresor seperti pernikahan, perceraian, dan lain-lain. Itu semua akan membentuk pribadi kita, dan itu akan sangat berkaitan dengan bagaimana kita merespon seksual. Nah, fetish juga sama. Artinya kita juga punya preferensi tersendiri. Misalkan ada seseorang dengan ketertarikan khusus pada misalkan betis, atau mungkin warna baju tertentu atau corak baju tertentu, itu juga tidak ada yang salah. Nah, yang menjadi problem adalah apabila kondisi ini tidak bisa dikendalikan, akan berpengaruh terhadap daily livingnya atau berpengaruh terhadap pola kehidupan sehari-harinya dia. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ini menjadi problem, ini menjadi disorder, menjadi gangguan, dan ini harus ditangani secara profesional. Dan bagaimana ini bisa berkembang menjadi sebuah gangguan?
itu bisa jadi dari proses yang berlangsung yang dia lakukan. Jadi contoh mengumpulkan gambar-gambar tertentu, maka dia kelola fetish ini, dia kelola dengan rutin, dia teratur, dia pupuk sehingga menjadi suatu ketergantungan, sehingga dia tidak akan bisa mengalami bangkitan seksual kalau tidak ada fetishnya ini. Nah, itu akan menjadi sebuah disorder atau gangguan, dan ini yang tidak boleh sebenarnya. Secara prinsip itu yang bisa saya share mengenai fetish. Semoga bisa membantu teman-teman memahami apa sih orang bilang fetish gitu ya, itu sebenarnya apa gitu. Jadi semoga bisa membantu teman-teman memahami sedikit terkait dengan fetish ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.